Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Bu Ica? Alhamdulillah, sehat, Pak. Senang sekali bisa bertemu Bu Ica datang sesuai jadwal ya Bu Ica ya. Ya. Nah, pada hari ini nanti pada hari ini uh, saya akan mengadakan. Hari sih, Pak. Biko potong-potong. Baiklah Bu Ica, pertemuan kita pada hari ini apa yang akan Bu Ica harapkan pada pertemuan kita pada hari ini? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak untuk melakukan, saya akan melakukan coaching nih, Pak, dengan rekan saya yang akan disupervisi itu, Pak. Oh, akan melakukan coaching Bu Ica nanti ya. Sama Ibu apa nanti itu rencana Bu Ica? Sama Bu Dewi, Pak. Oh sama Bu Dewi, eh, sama Bu Dewi ya Bu Ica ya. Aku tuh dari percakapan dari proses supervisi itu Bu Ica, kompetensi apa yang akan Bu Ica amati nanti itu? Di sini saya akan mengamati kompetensi dalam melakukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh dengan dalam pertanyaan yang berbobot tuh Bu Ica ya. Hmm. Nah, seperti apa pertanyaan-pertanyaan berbobot tuh Bu Ica yang akan Bu Ica lakukan nanti untuk si Koci Bu Ica? Pertanyaan bobot yang akan saya lakukan itu seperti pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali si koci ini menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya, Pak, sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu. Bagus tuh Bu Ica ya. Setelah Bu Ica melakukan mencari atau fokus pencarian dari pertanyaan berbobot itu Bu Ica kan. Dan nanti ketercapaian Bu Ica itu apa yang akan dicapai itu? Kriteria kecapaiannya itu. Dari kecapean ini, Bu Uca ingin bisa nggak dari pertanyaan bobot ini si koci ini mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Dia bisa melakukan pengembangan dirinya melewati coaching ini gitu. Oh, dengan pertanyaan berbobot ini, maka si coach akan bisa melakukan pengembangan dirinya gitu Bu Ica. Iya. Adakah kompetensi lain yang akan Bu Ica lihat dari proses supervisi nanti gitu? Untuk saat ini pertanyaan berbobot aja dulu, Pak. Oh, pada saat ini Bu Ica berfokus pada pertanyaan berbobot Bu Ica ya. Proses supervisi ini kapan akan Bu Ica laksanakan? Akan dilaksanakan hari ini juga sih, Pak, siangnya nanti. Oke, kalau hari ini nanti akan saya lihat proses Bu Ica ya, lakukan supervisi bersama Bu Dewi ya Bu Ica ya. Um, oke Bu Ica, saya nanti nanti di kelas berapa Bu Ica? Di kelas 3, Pak. Oh di kelas 3. Oke, nanti saya lihat di kelas 3 ya Bu Ica ya. Nah, terima kasih Bu Ica. Sama, Pak. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam, Bu Ica. Sehat, Bu Dewi? Alhamdulillah. Bu Ica gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, begini Bu Dewi, kan Bu Dewi kemarin sudah melakukan akan melakukan supervisi ya Bu Dewi. Nah, Iya, Bu Ica. jadi saat ini Bu Ica ingin melakukan observasi dulu sama Bu Dewi. Boleh Bu Dewi? Boleh, Bu Ica? Dari permasalahan, bukan permasalahan ya, dari yang Bu Dewi lakukan di kelas, melakukan supervisi, apakah ada terjadi suatu kendala atau masalah gitu Bu Dewi? Kalau dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas, itu sebenarnya akhir-akhir ini ada satu masalah gitu yang rasanya mengganggu pikiran saya gitu, Bu Ica. Jadi anak-anak ini eh, mereka sering tidak fokus dalam belajar, kemudian sepertinya terlihat kurang semangat Bu Ica ketika saya menyampaikan pembelajaran, bahkan ketika saya eh, ya bahkan di pagi hari pun ketika baru masuk kelas itu sudah nampak beberapa anak yang terlihat tidak semangat belajarnya Bu Ica. Oh, jadi Bu Dewi mengalami permasalahan bahwa anak ini tidak fokus dalam belajar dan kurangnya semangat ya Bu Dewi ya? Iya, kemudian selain itu juga ada beberapa anak yang sering tidak mengerjakan tugas Bu Ica. Jadi ketika saya kasih PR itu alasannya mereka sering lupa atau mungkin katanya ada buat PR Bu tapi lupa bawa gitu. Cuman nggak tahu juga ya Bu Ica memang dia lupa membawanya atau cuman mungkin sekedar alasannya saja gitu.
Kalau menurut Bu Dewi, dari permasalahan Bu Dewi yang mengatakan anak tidak fokus belajar, kurang semangat, dan tidak mengerjakan tugas itu, nah kendala lainnya seperti apa yang kelihatan tuh Bu Dewi? Kalau yang saya amati selama ini itu yang terlihat jelas gitu Bu Ica. Hmm, baik ya Bu Dewi ya. Ternyata di sini Bu Dewi pengennya bagaimana? Apa yang Bu Dewi inginkan dari permasalahan Bu Dewi ini? Ya, kalau saya maunya ketika dalam pembelajaran itu murid saya bisa fokus belajar, kemudian punya motivasi untuk belajar, kemudian ketika diberikan tugas itu mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, kalau dari tujuan Bu Dewi ini, sebelumnya Bu Dewi, skala Bu Dewi di tingkat 1 sampai 10 berapa nih Bu Dewi? Dari Eh, Bu Dewi nih, rasanya kekuatan Bu Dewi dari 1 sampai 10 sebelum Bu Dewi melakukan strateginya nanti, tingkatannya Bu Dewi itu dari skala 1 sampai 10 itu berapa Bu Dewi? Mungkin antara 6 sampai 7 baru Bu Ica. 6 atau 7. Oke. Mm-mm. Ya, jadi Bu Dewi pengennya di skala berapa nantinya? Ya, kalau saya maunya minimal 8 atau 9 lah. Cuman kalau lebih maunya tentunya hasil yang maksimal, Bu Ica. Oke. Nah, untuk mencapai skala 8 9 bahkan untuk maksimal itu ya Bu Dewi ya. Strategi apa yang bisa Bu Dewi lakukan untuk mencapai skala tersebut? Kalau yang sudah saya lakukan itu Bu Ica, kemarin itu di awal pembelajaran di awal semester itu saya sudah mencoba melakukan asesmen awal pembelajaran. Jadi di sini saya sudah dari hasil asesmen itu sudah bisa memetakan eh, dari kesiapan belajar murid, dari kebutuhan belajarnya lah sudah bisa saya petakan. Cuma ketika itu ketika hasil asesmen ini sudah ada gitu, saya juga sudah mencoba memberikan pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen, sesuai dengan kebutuhan murid tadi. Jadi saya sudah mencoba menggunakan media-media pembelajaran yang berbeda, yang menarik gitu. Bahkan saya juga mencoba melakukan pembelajaran dengan media digital. Dan sebenarnya alhamdulillah itu sudah menimbulkan motivasi bagi anak didik saya gitu. Luar biasa sekali ya Bu Dewi ya. Bu Dewi sudah ya, memetakan asesmen sesuai kebutuhan anak ya Bu Dewi ya. Ya, Bu Dan Ica. juga Bu Dewi menggunakan media-media pembelajaran digital yang sesuai dengan zaman anaknya. Baik Bu Dewi, dari strategi yang Bu Dewi lakukan itu sudah sangat luar biasa. Kemudian apakah ada Bu Dewi penghambat Bu Dewi untuk melakukan solusi dari strategi yang Bu Dewi lakukan ini? Kalau hambatannya mungkin dalam menyiapkan media ini, Bu Ica. Maksud saya waktu untuk menyiapkan media ini mungkin itu yang menjadi masalah. Jadi kadang kalau misalnya saya punya waktu luang yang cukup, itu bisa menyiapkan medianya dengan baik gitu. Sementara kalau misalnya banyak tugas yang kejar deadline, itu seringnya ya melakukan pembelajaran konvensional, memberikan ceramah gitu. Mungkin di situ ya kali Bu Ica, anak saya menjadi tidak semangat, tidak termotivasi gitu. Oh iya benar ya Bu Dewi ya. Nah, dari masalah Bu Dewi tadi, Bu Dewi udah menemukan solusinya nih Bu Dewi. Terus juga ada penghambatnya nanti ya Bu Dewi ya. Nah, itu apa sih yang bisa aset yang Bu Dewi gunakan untuk mendukung agar penghambatnya itu hilang gitu Bu Dewi? Apa saja yang bisa mendukung solusi strategi yang Bu Dewi lakukan itu? Mungkin saya bisa harusnya saya bisa mengatur waktu lebih efisien lagi, Bu Ica. Kemudian saya mungkin juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat eh, yang mengampu kelas yang sama gitu. Jadi di sekolah itu kan sekolah komplek. Di sekolah kompleks saya itu ada 4 SD. Jadi saya rasa saya bisa berkolaborasi dengan sesama rekan guru yang kelas 4 ini untuk membuat media pembelajaran yang bisa sama-sama kami gunakan gitu untuk tipe-tipe pembelajaran tertentu. Luar biasa sekali ya Bu Dewi ya. Bu Dewi di sini menggunakan aset-aset yang ada di sekolah, menggunakan ekosistem sekolah dan juga melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu Dewi ya. Iya, Bu Ica. Berarti dari yang Bu Dewi sampaikan ini, kapan akan Bu Dewi lakukan?
maunya sih secepatnya Bu Ica, karena seminggu lagi itu anak kan sudah mau ujian semester. Ya, jadi takutnya nanti motivasi anak ini berpengaruh nanti ke nilainya gitu. Jadi secepatnya Bu Dewi ya. Iya, Oke, baik Bu Dewi. Dari percakapan Bu Dewi sama Bu Lisa tadi awal sampai akhir, nah bisa nggak Bu Dewi simpulkan dari permasalahan Bu Dewi hingga akhir tadi, sampai Bu Dewi menemukan solusinya? eh yang bisa saya simpulkan itu permasalahan yang saya hadapi itu motivasi murid yang rendah gitu bisa saya atasi dengan cara saya menggunakan media-media pembelajaran dan juga model-model pembelajaran yang tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar murid ini sendiri, Bu Ica. Oke, luar biasa sekali ya Bu Dewi ya. Dari permasalahan yang Bu Dewi hadapi, akhirnya Bu Dewi bisa menunjukkan kompetensi-kompetensi Bu Dewi sehingga Bu Dewi bisa mencari solusi dari permasalahan Bu Dewi sendiri. Hebat ya Bu Dewi ya, luar biasa. Nah, nanti Bu Dewi akan melakukannya secepatnya Bu Dewi ya. Jadi Iya, tunggu ya Bu Dewi ya. Kalau ada kabar baiknya kita bercerita lagi bersama-sama ya Bu Dewi ya. ya baik Bu Ica. Terima kasih banyak Bu Ica. Bicara Bu Ica dengan Bu Ica hari ini sudah bisa mencerahkan saya untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi dengan murid. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Ica. Sama-sama Bu Dewi. Besok-besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik, Bu Dewi. Saya siap menunggunya, Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu. Bu Dewi, ya. Ya Assalamualaikum. Bu, Waalaikumsalam. Bu Ica, Ya, Pak. Bu Ica tadi sudah melaksanakan proses coaching ya, bersama dengan Bu Dewi tadi Bu Ica ya. Iya, benar. Menurut Bu Ica tadi ketika Bu Ica menjadi coach, Bu Dewi menjadi coach, eh, hal-hal apa saja yang sudah berjalan dengan baik tadi itu Bu Ica? Apa Sat- saja yang sudah berjalan dengan baik? Oke, hal-hal yang sudah baik ya, Pak ya. Ketika saya memberikan pertanyaan, Bu Dewi tersebut mampu mencari permasalahan yang muncul di dalam kegiatannya. Kemudian Bu Dewi bisa menggunakan strategi-strategi apa yang dia lakukan, mulai dari aset yang aset juga yang bisa mendukung dan hingga Bu Dewi tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya ini, Pak. Jadi dengan memberikan pertanyaan kepada coach tadi, dari coach kepada coach, dari permasalahan itu si coach bisa mencari strategi dan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitarnya ya Bu Ica ya. Iya, Pak. Apa ada hal baik selain yang tadi Bu Ica ketika proses coaching tadi? Hal baiknya mungkin nggak hal baiknya Bu Dewi itu merasa termotivasi kali ya, termotivasi Pak karena sudah mengetahui kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya sehingga dia mampu mengembangkan dirinya untuk kedepannya. Jadi hal baik yang selanjutnya yang Bu Ica sampaikan bahwa Bu Dewi tadi sudah merasa termotivasi ya Iya Pak. dari eh, dari apa tadi Bu Ica? Dari kita coaching itu Pak. Oh, dari ketika coaching itu ya sudah termotivasi, berarti dia sudah bisa menyelesaikan permasalahannya ya Bu Ica ya. Iya. Bu Ica, apa ada tantangan Bu Ica tadi ketika coaching dengan Bu Dewi tadi? Apa ada tantangan atau kesulitannya gitu? Ya. Kesulitan dan tantang sini adalah Pak menggali 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 pikiran si Koci atau Bu Dewi ini agar bisa menemukan apa sih inti dari permasalahannya ini, apa sih inti dari penyelesaian masalahnya ini Pak. Jadi memberikan tantangan itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi yang ada dalam diri Bu Dewi itu Pak. Oh, berarti dari segi pertanyaan gitu Bu Ica ya. Ya. Supaya bisa pertanyaan itu melahirkan apa namanya pertanyaan yang berbobot yang bisa melahirkan apa namanya mendapatkan solusi lah dari yang dialami dari coach tadi Bu Lisa ya. Apa ada tantangan lain ketika Bu Ica melakukan coaching tadi? Rasanya tantangannya itu aja kali ya Pak ya. Oh, berarti tantangannya untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu Bu Ica ya. Oke Bu Ica. Tadi dilihat proses Bu Ica ini sudah sangat 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 bagus, sangat
sangat lancar dan sangat apa namanya mengapresiasi kepada si Koci. Selanjutnya Bu Ica, ketika Bu Ica melakukan pembicaraan tadi bersama Koci, Bu Ica, apa hal-hal yang belum Bu Ica sampaikan gitu lagi, yang belum tersampaikan kepada si Koci untuk menggali dari apa yang ingin disampaikannya atau dari solusi dari permasalahannya tadi gitu, yang belum tergali gitu Bu Ica. Yang belum tergali mungkin di sini fokus anak ya Pak ya, fokus kenapa sih anak itu bisa kurang semangat, inti dari anak kurang semangat itu bagaimana gitu Pak. Jadi mungkin di sini pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kali ya Pak ya, menyelesaikan permasalahan anak itu Pak. Oh, berarti untuk menspesifikkan tentang fokus anak nih Bu Ica ya. Ya. Bagaimana cara menggali supaya anak ini bisa fokus, anak ini bisa bersemangat. Nah, jadi berarti Bu Ica akan menambah pertanyaan-pertanyaannya Bu Ica ya. Iya, pertanyaannya tadi belum efektif rasanya Pak. Ya. Ketika Bu Ica akan melakukan apa namanya coaching selanjutnya, Bu Ica perlu dukungan siapa aja lagi tuh Bu Ica? Dukungan, mungkin dukungan rekan teman-teman sejawat, teman-teman yang udah mengetahui tentang coaching ini kali ya Pak ya. Terus dukungan dari Hmm. orang-orang yang udah dulu pernah belajar atau berlatih tentang coaching ini, gitu, Pak. Terus seperti apa caranya Bu Ica lakukan tuh dengan teman sejawat gitu? Terus berlatih dengan teman-teman itu Pak. Oh, dengan banyak berlatih Bu Ica ya. Ya. Nah, dengan banyak arti ya mudah-mudahan ke depannya Bu Ica makin asik lagi, makin fokus, makin enjoy untuk melakukan coaching Bu Ica. Jadi gimana kesimpulannya sekarang Bu Ica dari coaching kita ini? Oke. Kesimpulannya dari coachingan dengan Bu Dewi tadi Pak. Ya dengan kita, dengan Bapak juga sekalian Bu Ica. Oke. Dari permasalahan yang yang di permasalahan yang Bu Dewi hadapkan tadi, Bu Dewi sudah mampu menemukan strategi-strategi aset yang akan mendukungnya hingga dia menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Pak. Dan ketika Bu Dewi juga merasakan udah mulai menyerah, Bu Dewi itu tahu semangatnya di mana gitu, dia tahu dengan potensinya gitu, Pak. Terus dengan berbicara dengan Bapak, rasanya saya sudah mengetahui ya Pak ya, teknik coaching untuk Bu Dewi itu bagaimana seharusnya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga bisa menggali potensi pada si coach itu Pak. Oke Bu Ica, sekarang gimana perasaan Bu Ica setelah coaching dengan saya Bu Ica? Saya merasa bahagia sekali ya Pak ya, dengan berbicara sama Bapak, saya termotivasi bagaimana sih untuk melakukan pertanyaan bobot ini. Saya juga ingin berlatih kembali agar pertanyaan-pertanyaan nanti untuk si coach saya bisa lebih efektif lagi Pak. Oke Bu Ica, sekian pertemuan kita pada hari ini Bu Ica. Mudah-mudahan Bu Ica makin ke depan makin sukses, makin lancar dan makin juga banyak untuk praktek-praktek coachingnya Bu Ica ya. Nah, Terima Bu Ica kasih ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.